Perkenalkan, nama saya Novela Riren dari kelas Hukum 5B Filsafat Hukum. Di sini saya akan menjelaskan topik manusia dan pengetahuan serta perbedaan filsafat Barat, filsafat Timur, dan filsafat Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang manusia. Pengetahuan berkembang dari rasa ingin tahu, yang merupakan ciri khas dari manusia. Manusia adalah salah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara sungguh-sungguh. Binatang juga mempunyai pengetahuan, tapi pengetahuan itu hanya terbatas untuk kelangsungan hidupnya. Manusia mengembangkan pengetahuannya untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan kelangsungan hidup ini dan berbagai problematika yang menyeliputi kehidupan. Manusia senantiasa penasaran terhadap cita-cita hidup ini. Yang hendak diraihnya adalah pengetahuan yang benar dan kebenaran hidup itu. Manusia merupakan makhluk yang berakal budi yang selalu ingin mengejar kebenaran. Dengan akal budinya, manusia mampu mengembangkan kemampuan yang spesifik manusiawi yang menyangkut daya cipta, rasa, dan kerasa. Animal Ratience manusia telah menempatkan manusia dengan ciri yang istimewa. Keistimewaan tersebut terwujud dalam kemampuan manusia untuk berpikir atau berakal budi, yang mengantarkan manusia pada level atau strata yang lebih tinggi dari ciptaan-ciptaan Tuhan lainnya. Keistimewaan tersebut semakin lengkap dengan ditempatkannya wujud kemampuan berpikir pada satu struktur yang padu dengan perasaan dan kehendak manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, maka berpikir dapat dipandang sebagai suatu fitrah kodrati manusia yang selalu melekat pada manusia di mana dan dalam kondisi apapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengetahuan. Pengetahuan pada dasarnya dipandang sebagai mental state yang terproses melalui interaksi untuk dapat mengenali dan mengetahui tentang suatu objek. Dalam proses lahirnya pengetahuan tersebut, maka pengetahuan dapat diperoleh melalui media sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan yang diperoleh melalui indera. Indera merupakan salah satu media untuk memperoleh pengetahuan. Dalam proses ini, indera lebih bersifat subjektif. Subjektif dalam pemaknaannya bahwa ia terletak pada pengetahuan yang diperoleh melalui respon indera terhadap apa yang dilihat dan dirasakannya. Contohnya, kalau kita tertabrak atau terinjak sesuatu yang tajam, pasti akan terasa sakit. Sakit yang dirasakan diketahui setelah terinjak. Itu merupakan contoh pengetahuan yang sebelumnya tidak kita ketahui. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui sains. Hakikat pengetahuan yang diperoleh melalui sains adalah pengetahuan rasional empiris. Sehingga hipotesis yang dihasilkannya pun harus berdasarkan rasio. Dengan kata lain, hipotesis harus rasional. Misalnya, untuk sehat, kita memerlukan gizi. Telur banyak mengandung gizi. Karena itu, logis jika kita mengkonsumsi telur dengan kita mengkonsumsi telur akan membuat kita sehat. Yang ketiga, pengetahuan yang diperoleh melalui filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau sari atau inti esensi segala sesuatu. Dengan cara ini, maka jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki. Ini sesuai dengan arti kata filsafat menurut kata-katanya. Yang terakhir,
Pengetahuan yang diperoleh melalui mistis. Mistis adalah pengetahuan yang tidak rasional. Adapun pengertian mistis, bila dikaitkan dengan agama, adalah pengetahuan, ajaran atau keyakinan tentang Tuhan yang diperoleh melalui mediasi atau latihan spiritual bebas dari ketergantungan pada indera atau rasio. Pengetahuan mistik adalah pengetahuan yang tidak dapat dipahami oleh rasio. Maksudnya, hubungan sebab akibat yang terjadi tidak dapat dijelaskan secara rasional. Pengetahuan ini kadang-kadang memiliki bukti empiris, tetapi kebanyakan tidak dapat dibuktikan secara empiris. Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ditemukan berbagai contoh-contoh mistis. Misalnya, kekebalan tubuh. Kekebalan dipandang sebagai pengetahuan mistis karena tidak dapat dijelaskan melalui logika sebab akibat. Orang dapat kebal karena latihan-latihan tertentu dan bekerjanya hasil pelatihan itu dapat dipahami dan bekerjanya hasil pelatihan itu tidak dapat dipahami oleh rasio. Yang tidak dapat dipahami oleh rasio adalah hubungan sebab akibatnya atau mengapa. Tetapi pengetahuan ini dapat dibuktikan secara empiris. Selanjutnya akan masuk ke pembahasan perbedaan filsafat barat, filsafat timur, dan filsafat Islam. Filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan kedamaian hati. Perbedaan filsafat barat dan filsafat timur menurut Haji Priyono 1993 menyebutkan 4 bidang besar yang menjadi titik pembeda antara filsafat barat dan filsafat timur, yang secara khas dihayati oleh masing-masing budaya, yaitu tentang pengetahuan, sikap terhadap alam, ideal atau cita-cita hidup, dan diri individu. Perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur dalam memperoleh dan mempergunakan pengetahuan. Filsafat barat, pengetahuan mengutamakan akal sebagai alat penalaran dan memperoleh pengetahuan. Abstraksi sangat penting dalam memahami hidup. Pengetahuan berguna untuk menguasai dunia. Sedangkan filsafat timur mengutamakan hati yang merupakan alat pemersatu akal dan institusi atau inteligensi dan perasaan. Menekankan pada simbol yang sifatnya konkret. Pengetahuan berguna untuk menjadi bijaksana dalam menghadapi hidup yang sulit. Perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur dalam sikap yang dimiliki terhadap alam. Filsafat barat, sikap terhadap alam mempunyai motivasi untuk menguasai alam. Karena manusia barat berjarak dengan alam, muncul eksploitasi dan ekspansi. Sedangkan filsafat timur menghormati alam karena menganggap alam dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Munculnya harmonisasi. Perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur dalam cita-cita hidup yang dimiliki. Filsafat barat, cita-cita hidup manusia barat mempunyai sikap aktif. Mereka aktor dari kehidupan dan terus berpetualangan dalam hidupnya. Sedangkan filsafat timur, nilai tertinggi dalam hidup datang dari dalam. Menerima keadaan, mengumpulkan pengalaman, mengintegrasikan diri dari dan waktu demi kesempurnaan. Yang terakhir, perbedaan antara filsafat barat dan filsafat timur dalam melihat diri individu. Filsafat barat, status persona menghargai hak individu, sehingga membentuk status pribadi yang
persona percaya diri, terus terang, realistis, dan berani. Sedangkan filsafat timur, keberadaan manusia baru berarti apabila ia tidak memisahkan diri dari masyarakat dan berpikir secara sosial kolektif. Demikianlah penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.